Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Tempat pembuangan akhir sampah di area Galian C, perbatasan Demak, Kota Semarang terbakar. Asap tebal menyelimuti permukiman warga. Puluhan warga Dukuh Kalikunci, Sragen diduga keracunan usai menyantap makanan dari acara syukuran. Seorang pasien diduga terinfeksi cacar monyet atau monkeypox. Apa kata Rumah Sakit Brebes? Tempat pembuangan akhir sampah di area Galian C, perbatasan Demak, Kota Semarang terbakar. Warga kini mulai mengeluhkan asap tebal yang sudah beberapa hari menyelimuti permukiman mereka. Sejak Minggu dini hari, area Galian C yang difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah terbakar. Letak TPA ini ada di perbatasan antara Desa Kebon Batur, Kecamatan Meragen, Demak, dengan Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Api yang membakar tumpukan sampah tak kunjung padam hingga Selasa siang. Kini permukiman warga diselimuti asap tebal. Warga mengeluhkan kondisi ini karena mereka sesak nafas. Saat terjadinya kebakaran, warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan dari TPA. Hari Sabtu itu kurang lebih yang tahunya dari masyarakat itu jam malam sekitar jam 3, 4 sampai 5 itu sampai orang masyarakat itu sampai keluar karena ada seperti bejakan api dan banyak seperti jeblok itu ledakan ini mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk penggangguan aktivitas masyarakat jelas pasti masalahnya di sini kalau tergantung dari angin, cuaca angin. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga cuaca panas ekstrim menjadi penyebabnya. Kita belum bisa mengindikasikan karena dari warga menyampaikan bahwa kejadian bermula dari hari Minggu sekitar jam 3.30 sumber api itu baru diketahui. Ini selanjutnya kami koordinasi dengan nanti pihak kecamatan, koordinasi dengan BPBD untuk tindakan pemadaman. Polisi akan berkoordinasi dengan BPBD dan pihak kecamatan setempat untuk upaya pemadaman. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran yang terdampak asap pekat diimbau untuk menggunakan masker dan lebih waspada. Ali Mustafir yang melaporkan dari Demak. Hingga kemarin, tempat pembuangan akhir sampah di area Galian C, perbatasan Demak, Kota Semarang masih terbakar. Meski dipenuhi kepulan asap, puluhan pekerja jasa pembuangan sampah nekat beroperasi. Bau menyengat dan kepulan asap masih menyelimuti area TPA di perbatasan Desa Kebon Batur, Demak, dan Kelurahan Rowosari, Kota Semarang. Meski begitu, puluhan pekerja jasa pembuangan sampah tetap nekat beroperasi. Mereka beralasan sudah 4 hari libur dan sampah terus menumpuk. Memang imbas dari kebakaran ini mengganggu aktivitas pembuangan sampah. Ya mau buang kemana toh Pak? Lokasi cuma sini toh. Kalau nggak ada lokasi sini mau buang di mana? Sampah pasti kan kejajar-jajar ke pinggir jalan. Untungnya ada sini. Kalau nggak ada sini malah. Berarti ini sempat libur jenengan Pak? Nggih, libur kemarin. Berapa hari Pak? 4 hari. 4 hari? 4 hari libur. Ini masih ada apinya atau? Karena ada apinya. Kemarin katanya ada apinya, selalu libur dulu. Bahaya ada apinya. Kebakarannya kenapa tahu? Nggak tahu. Mungkin apa karena uap panas ya nggak tahu ya. Kan sampah kan panas toh, mungkin uapnya. Tumpukan palet kayu bekas yang berada di tengah permukiman penduduk ludes terbakar. Peristiwa itu membuat warga panik. Api membumbung tinggi hingga terdengar suara ledakan. Tumpukan palet kayu bekas di tengah permukiman warga terbakar. Besarnya api membuat warga Jetis Wetan, Kecamatan Pedan, Klaten panik. Apalagi api cepat membesar hingga membumbung tinggi.
Warga bergotong royong memadamkan api, tetapi material yang mudah terbakar sulit ditangani. Api udah besar, tinggi, terus pada tengok ternyata kebakaran tumpuan kayu bekas glodok buah yang ditumpuk dari atas nama Sunarti yang sering cari glodok buah ke pasar. Sisa-sisa bekas glodok itu ditumpuk untuk bahan bakar kayu. Saking banyaknya sampai hampir 1 halaman penuh dalam ketinggian ya kurang lebih 2,5 meter, lebar 2,5 meter, panjang ke arah timur itu 10 meter. Itu ketebalan kayu walaupun tidak semua terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 armada damkar dikerahkan. Kebakaran di tumpukan palet kayu bekas yang berada di halaman salah satu warga ini diduga berawal dari arang api dari tungku rumah saat pemilik sedang memasak air. Untuk lokasinya ada di pemukiman warga, pemukiman paku, di potensi merambat di rumah warga. Dugaannya, Pak? Dugaan tadi dari lalaian penghuni rumah, dia memasak air buat mandi yang berada di dekat palet tersebut. Terus merembet di tumpukan palet. Proses pemadaman membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang pedagang sayur tewas setelah ditabrak oleh mobil di flyover Manahan, Solo. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi mobil dalam pengaruh alkohol saat berkendara. Pengemudi motor yang membawa sayuran ini tergeletak di flyover Manahan, Solo. Ia tewas usai terlibat tabrakan bak aduk banteng dengan mobil. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah lapangan Kota Barat menuju ke Manahan. Di jalan persimpangan flyover, datang sepeda motor dari arah berlawanan. Karena pengemudi mobil melanggar aturan, melaju dengan kecepatan tinggi dan melewati garis marka jalan, akhirnya tabrakan bak adu banteng tak terhindarkan. Pengemudi sepeda motor tewas di tempat karena mengalami patah tulang dan pendarahan di kepala. Belakangan diketahui pengemudi mobil terpengaruh alkohol saat berkendara. Dari arah lapangan Kota Barat menuju ke Manahan, di mana saat persimpangan di flyover Manahan di atas, ini kendaraan tersebut atau mobil tersebut melanggar aturan terkait dengan kecepatan maupun terkait dengan rambu-rambu garis lurus. Dia melewati sehingga saat bersamaan ada kendaraan dari lawan arah sehingga tubuhkan atau adu banteng. Memang dalam pengendaraan kendaraan tersebut pengemudi tersebut terpengaruh alkohol. Pengemudi mobil ditangkap, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka atas kasus kecelakaan maut ini. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Puluhan warga Dukuh Kalikunci, Desa Daung, Kecamatan Sambirrejo, Sragen, diduga keracunan usai menyantap makanan dari acara syukuran. Mayoritas dari mereka mengalami gejala yang sama, yaitu mual, muntah, dan diare. Puskesmas Sambirrejo tiba-tiba kedatangan banyak pasien asal Desa Daung, Kecamatan Sambirrejo, Sragen. Mereka diduga keracunan usai menyantap nasi tumpeng dari acara salapan bayi. Hingga Rabu siang, korban diduga keracunan mencapai 23 orang. Mayoritas mereka mengalami gejala yang sama, yaitu mual, muntah, dan diare. Sebagian besar pasien yang kondisinya belum fit masih dirawat. Mbak, yang dirasakan apa, Mbak? Pusing, mual. Itu habis makan apa? Terus makan apa itu? Pulupan. Diare dulu. Iya. Siapa kemarin? Iya. Sempat muntah-muntah, Mbak? Iya. Warga menyantap makanan pada Selasa sore. Namun pada malam hari gejala itu muncul sehingga mereka dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Mereka yang dirawat berasal dari 2 RT di Dukuh Kalikunci. Kemarin sore ya kurang lebih habis maghrib itu pendurian,
syukuran begitu. Mengenai jumlah yang korbannya yang rawat inap itu sementara 13. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen telah mengambil sampel makanan yang diduga sebagai pemicu keracunan. Sampel makanan telah dikirim ke laboratorium di Semarang. Untuk sampel sudah kami lakukan pemeriksaan. Hari ini kita kirim ke Halabkes di Semarang. Nanti hasil apakah penyebab keracunan makanan itu menunggu hasil dari sampel yang telah hari ini kami kirim. Belasan warga yang dirawat masih terbaring lemas. Mereka masih dalam pemantauan tim kesehatan Puskesmas Sambirejo. Namun demikian, kondisi mereka sudah berangsur membaik. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.